Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal khalqa wa qadarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'da. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum ajma'in. Malam kali ini kita langsung to the point aja dah. Malam ini kita lagi tematik lagi. Kita berusaha untuk memahami samudra pemikirannya Imam Ghazali. Ini taubatnya Nabi Adam, terus apa hubungannya dengan manusia sesudahnya? Kan kita tahu Nabi Adam itu punya kesalahan ya waktu itu ya. Kesalahan apa mak? Apa kesalahannya apa? Makan apa? Makan buah. Buah salak. Kemudian apa? Diusir sama Allah, ya kan? Diusir sama Allah. Kemudian Nabi Adam dikasih tahu cara bertobatnya. Gimana cara bertobatnya Nabi Adam? Sebuah kalimat dikasih tahu sama Allah. Kalimat apa? Terus langsung terima tuh tobatnya. Apa? Kalimatnya? Sama tahu nih, cengak-cengir kan? Ada kalimatnya yang dikasih tahu sama Allah. Di Al-Quran ada dikasih tahu sama Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Kemudian dia artinya tahu nggak? Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah saya ngadzalimin diri saya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana. Terus apa lagi? Wa illam taghfir lana, kalau Engkau nggak ngampunin saya ya Allah, wa tarhamna, dan kalau Engkau nggak merahmati saya, lanakunanna minal khasirin, saya sungguh dalam keadaan rugi. Itu kalimat yang diajarkan Allah sama Nabi Adam biar dia bisa bertaubat pada Allah dan taubatnya diterima. Nah ini sebenarnya ada korelasinya sama kita nih, ada hubungannya sama kita, ya kan? Kalau Nabi Adam di surga terus nggak makan, nggak ada ketim pohon yang disuruh ini, kira-kira kita bikin dosa apa enggak? Orang di surga kalau yang bikin dosa enak mulu. Kemudian setelah itu turun, akhirnya manusia juga bisa bikin dosa gitu. Kalau di kajian-kajian ini mah para ahli filsafat itu, jadi kalau kadang-kadang ada begini, kalau ada penyesalan orang-orang tua kita nih, nenek, kakek kita kesalahan gitu, itu DNA-nya mempengaruhi cucunya, anak-anaknya. Itu mempengaruhi kalau apa? Kalau orang tuanya gini dulu, akhirnya ntar anaknya jadi pendiam, ya kan? Bengong lagi di rumah, kayak gitu. Atau bahasa ininya jadi apa? Introvert apa ekstrovert? Introvert. Biasanya nggak jadi introvert. Diem aja di rumah itu. Nah Nabi Adam begitu, tahun demi tahun nyesel dia. Nah ini langsung aja kita mulai kita mencoba untuk memahami tulisannya Imam Ghazali. Luar biasa nih ininya. Tapi saya nggak banyak lebar, langsung bacain aja. Fa'inna taubata 'anil dhunubi birruju' ila sataril ghuyubi wa 'allamal ghuyub. Kata beliau, taubat dari dunub, dari dosa itu birruju' ila sataril ghuyub. Dia kembali pulang menuju sataril ghuyub. Sataril ghuyub itu penutup aib. Kalau kita taubat itu mengembalikan kita menuju sesuatu yang bisa menutupi aibnya. Manusia banyak aibnya. Kalau kita tobat, maka aibnya itu akan tertutup. Sebagaimana kemarin sifat Allah Al-Ghafurur Rahim,
Ditutup sama apa? Ar-Rahim, ditutup sama kasih sayang Allah. Itu dengan taubat. Ditutup sama kasih sayang Allah. Dan juga apa? Kata dia rujuk wa 'allamil ghuyub, dan juga kepada alam ghaib, alam yang guyub, alam yang ghaib. Alam itu maksudnya bukan alam ini ya, alam pengetahuan. Kalau kita tobat sebenarnya kembali kita kepada pengetahuan tentang yang gaib-gaib, bukan yang gaib-gaib pocong, sundel bolong, bukan. Bukan itu. Bukan. Coba lihat ente rukun iman. Rukun iman itu emang iman kepada yang apa? Pertama rukun iman kepada apa? Allah gaib atau ini nyata? Gaib. Beriman kepada Allah, terus iman kepada apa lagi? Malaikat Allah, semuanya itu rukun iman itu pada yang gaib. Kalau kita taubat kepada Allah, itu sama aja kita kembali kepada alamil ghuyub, kepada pengetahuan tentang yang gaib. Maka ada keren ya omongannya, tapi bukan dari kita, ada namanya Karbus Tabju. Kalau dia bilang gini, kalau ente memandang dunia, maka sesungguhnya ente lagi mimpi. Ente memandang dunia, itu ente lagi mimpi. Kalau ente memandang diri ente sendiri, itu udah bangun. Kalau ente memandang dunia mimpi. Kenapa dibilang mimpi? Karena semuanya itu cuma semu, akan hilang. Walaupun dia nyata, sebenarnya itu impian aja. Bagaimana kalau kita tidur mimpi, terus bangun, hilang apa enggak impian kita? Hilang. Kalau ente di dunia memondok dunia terus sehari-hari, tiap hari sampai kita meninggal, ente mimpi terus, pas bangun ente nggak punya apa-apa. Bangunnya kapan? Mati. Bangunnya mati. Karena itu alam yang sesungguhnya, alamil ghuyub, itu alam yang sesungguhnya. Kita hidup di situ, di sini cuma mimpi. Kata Imam Ghazali. Kalau kita tidak mau tobat balik kepada alamil ghuyub, kita nggak punya apa-apa ntar di kehidupan yang sesungguhnya. Gitu kalau wah luar biasa. Udah kita usah panjang-panjang, terusin lagi. Mabda'ut tariqil istofai wal istibai, mabda'ut tariqis salikina wa rasil malil faizina. Tobat itu juga tariqus salikin, perjalanannya orang yang lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa rasul malil faizin, modalnya orang yang mau menang nanti di yaumil akhir. Itu modal. Itu awal perjalanannya, itu taubat orang yang mau menang nanti di yaumil akhir. Awal langkahnya adalah taubat. Wa awal iqdamil muridin, awal langkahnya orang murid. Murid tahu nggak ente? Murid bukan bahasa Indonesia. Murid. Orang yang punya kehendak. Disebutnya kalau dalam kajian-kajian kayak begini, tazkiyatun nufus atau kajian-kajian tasawuf, itu muridin, itu orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridin namanya, bukan murid. Murid kalau ini sini bahasa Arabnya tilmid. Nah, murid-murid Indonesia. Nah, kalau ini orang yang punya kehendak kepada Allah namanya murid. Nah, ini awal langkahnya. Kalau ente mau punya kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, awal langkahnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Wa miftahu istiqamatil ma'ilin, kuncinya taubat juga kuncinya kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente mau istiqomah, taubat banyak-banyak. Kenapa harus taubat banyak-banyak? Kenapa harus taubat banyak-banyak? Karena banyak dosanya ente. Karena banyak dosanya, maka taubatnya juga harus banyak. Banyak kalau dosanya. Banyak. Kalau nggak tobat gimana? Makan. Wa mat'alaul istofai wal istibai lil muqarrabin. Dia juga
awal dari pilihan manusia-manusia pilihan Allah, al-muqarrabin, yakni orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti Abina Adam. Nah ini dia udah mulai masuk ke topik. Li Abina Adam alaihi salatu wassalam wa ala sairil anbiya'i ajma'in. Begitu juga kepada bapak kita Adam dan juga anbiya'i wal mursalin, dan juga para nabi dan juga para rasul setelah Nabi Adam. Itu udah mulai masuk nih. Kita mau lihat hubungan atau korelasi antara kejadian tadi Nabi Adam itu berbuat salah dan manusia-manusia sesudahnya yang berbuat salah juga. Apa hubungannya nanti lihat. Kita lihat Al-Imam Ghazali itu sampai ilmunya luar biasa. Wa ma ajdaru bil auladi, sudah selayaknya lah bagi seorang anak al-iqtida'u bil aba'i wal ajdadi, menuruti bapaknya dan nenek moyangnya, bapaknya dan kakeknya. Sudah selayaknya seorang anak ngikutin bapak dan kakeknya. Layak apa enggak kita ngikutin bapak kita? Layak, harus ngikutin bapak kita. Fala urru in adna bal adami wajtarama. Dia enggak tertipu kalau dia bikin dosa, seorang anak Adam bikin dosa, itu sebenarnya dia enggak tertipu. Sedang tidak tertipu. Wajtarama, dia juga enggak sedang bikin istirom. Istirom itu apa? Kalau bahasa kita itu kriminal. Enggak sedang melakukan kriminal. Kenapa kata Al-Imam Ghazali? Fahiya sinsinatun ya'rifuha man ajzama. Karena itu tabiat ente. Karena tabiat manusia bikin salah, kata Al-Imam Ghazali. Kenapa? Bapak ente dulu pernah bikin salah. Nabi Adam bikin salah. Kalau ente bikin salah, enggak apa-apa. Itu bukan kriminalitas. Itu bukan tipu daya. Karena sinsinah itu tabiat. Tabiat manusia bikin salah, enggak apa-apa. Wa man asbaha abahu fama dzalama. Kalau dia menyerupai, ngikutin bapaknya, dia enggak zalim sebenarnya. Ya kan? Kalau bapak misalkan ente seorang bapak ente bikin salah. Bapak itu bikin salah, anak ente bikin salah, ya kan? Anak ente bikin salah, ya nggak apa-apa lah, bapak ente juga kan punya salah juga kan, pasti kan? Bapak ente bikin salah, atau ente lah yang jadi bapaknya. Anak ente bikin salah, sama kesalahannya sama ente. Ente mengatakan anak ente zalim apa enggak? Enggak, pasti ngaca sama diri sendiri. Wah, perbuatan aneh dulu. Ya kan? Pasti itu. Paling enggak dia enggak berbuat zalim bukan pada Allah, paling enggak dia enggak berbuat zalim sama bapaknya. Dalam hal ini anak manusia enggak berbuat zalim sama Nabi Adam. Dalam hal ini. Dan bapaknya juga bikin salah yang sama. Anaknya berbuat zalim, bapaknya enggak merasa anaknya berbuat zalim karena apa? Itu perbuatan saya. Anaknya ikutin saya. Bapak enggak bilang anak ini zalim enggak, karena perbuatannya sama saya. Gitu. Walakinal ab idza jaraba ba'da ma kasara wa ammar ba'da an hadama. Akan tetapi bapak sayang bapaknya. Tadi bapaknya salah. Bapak ente Nabi Adam itu membenarkan sesuatu yang udah hancur, membangun sesuatu yang runtuh. Artinya apa? Dosanya yang dilakukan Nabi Adam, dia bangun kembali, biarin hilang. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente mau ngikutin Nabi Adam, ketika ente bikin salah, buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente nggak taubat, Nabi Adam pasti marah. Kenapa? Ini bukan buat perbuatan saya. Marah apa enggak? Marah. Ente udah bikin salah, tapi nggak mau tobat. Ya Allah, ini bukan saya, bukan anak saya. Karena saya dulu bikin tobat bikin salah langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente setia dengan kemaksiatan, kalau ente setia dengan kesalahan, bukan saya, kata Nabi Adam.
Begitu juga bapak ente. Bapak ente nggak pernah bikin salah. Kemudian anaknya bikin salah, marah apa nggak sebagai seorang bapak? Ente nggak kayak saya waktu kecil dulu. Bapak waktu kecil nggak kayak ente. Marah bapaknya pasti. Kecuali bapaknya bikin salah sesuai dengan anak yang nggak jadi masalah. Tapi bapaknya nggak pernah bikin salah. Bapaknya nggak bikin salah, marah sama anaknya. Gitu. Sayangnya bapak kita, Abina Adam, dia bikin salah kemudian dia benerin kesalahannya. Dan anak manusia bikin salah, jarang yang benerin kesalahannya, bahkan menambah kesalahan yang baru. Begitu ya kan? Redo apa enggak Nabi Adam? Enggak redo. Nabi Adam salahnya cuma satu seumur hidup. Ente salahnya berapa? Jadi pikiran ente dipelencengin dulu sama Ali Imam Ghazali. Oh iya nih, senang aku bener. Enak nih kita bikin salah, ada yang tanggung jawab. Nabi Adam, salah. Nabi Adam bikin salahnya cuma satu, buru-buru tobat. Ente salahnya banyak, tobatnya berapa tahun sekali? Bapaknya benar, bapak kita benar, Nabi Adam benar. Gitu. Maka dipelajarin dulu samudra keilmuannya Ali Imam Ghazali. Kita coba untuk memahami pemikiran beliau. Kemudian wa yakun naza'u ilaihi fi qillat tarfail iltim an-nafi wal isbati wal wujudi wal adami. Walaqad qara'a adam sinnun nadami. Maka kita harus berhenti di setiap dua catatan ini sih namanya. Kalau jalanan begini apa? Persimpangan ya. Dua persimpangan gini. Kalau kita berada di depan, kemudian di depan kita ada dua persimpangan ini, gitu, maka kita berhenti. Persimpangan itu adalah an-nafi wal isbat, larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di depan. Yang satu kita lari ke sebelah kanan, ini adalah perintah Allah, sebelah kiri ini larangan Allah. Dua nih, kita diam di situ dulu. Maka apa yang harus kita pilih? Apa yang harus kita pilih? Perintah Allah, perintah Allah. Kemudian bahasanya Al-Imam wal wujud wal adam. Ada persimpangan dua, wujud wal adam. Wujud yang ada dan yang ketiadaan. Yang ada dan yang ketiadaan. Yang ada itu apa? Yang ada itu apa? Al-ibadah. Ada itu ibadah, sesuatu yang ada itu ibadah. Dan ketiadaan itu apa? Dosa. Kenapa dibilang ketiadaan dosa itu sama Al Imam Ghazali? Kenapa? Ada hubungannya juga yang kemarin. Karena manusia aku yang jawab kemarin. Fitrahnya lurus. Manusia itu fitrahnya lurus, nggak punya dosa fitrahnya. Kalau mauludin yuladu alal fitrah, sesungguhnya setiap yang dilahirkan itu fitrah, lurus. Kenapa dibilang dosa itu adama ketiadaan? Karena seharusnya dia nggak ada dosa itu. Numpuk di tempat yang nggak seharusnya ada, di dalam dada ente semua itu nggak seharusnya dosa ada di situ. Yang harus ada di situ apa? Al-ibadah, kebaikan. Maka bagaimana caranya meniadakan dosa itu? Cara meniadakan dosa. Ini kan nggak seharusnya tepat, ya kan? Kalau kayak misalkan ente nggak ada barang di dalam badan ente yang nggak seharusnya ada, yang diapain dicabutnya? Dioperasi, harus dicabut, nggak seharusnya ada di sini. Harus dioperasi, dicabut. Bagaimana caranya nyabut dosa dari dalam diri ente? Hah? Ibadah. Hilang ibadah. Hilang ibadah. Kenapa? Ruqyah. Nah, kata beliau begini. Kata Al-Imam, la yukhallishu illa ihdain naraini, naran nadami wan nar jahannam. Dosa
itu nggak bisa hilang kecuali dengan dua dengan dua api. Api apa? Narun nadami, satu, api penyesalan. Orang nyesel itu panas apa enggak? Panas ya Allah, gitu nangis, Masya Allah. Ya Allah, gimana? Harus bikin dosa. Kenapa ya Allah ini sakit gigi? Narun nadami, dosa yang nggak seharusnya ada di dalam diri ente akan hilang dengan narun nadam, api penyesalan. Au nar jahannam, satu lagi api jahannam. Ada dua, ya kan? Api jahannam itu untuk apa? Mencabut dosa, ngebersihin dosa. Kalau udah hilang dosanya itu dimasukin ke surga. Nggak seharusnya ada dosa di dalam tubuh manusia, ada. Nggak seharusnya. Makanya dengan dua jalan, maka beliau bilang fal ikhraqu bin nari daruri fi takhlisi jawahirin nasi. Pembakaran ini daruri hukumnya. Pembakaran dengan api jahanam atau api nadam, api penyesalan itu daruri, enggak boleh, enggak harus. Fi takhlisi jawahiril insani, dalam membersihkan makna seorang insan itu, untuk membersihkan makna seorang manusia. Jadi kalau ente mau dikatakan seorang manusia, maka ketika salah harus dibakar dengan dua nar, dengan dua api penyesalan dan api jahannam. Ketika udah selesai itu, kalau seandainya ente dibakar dengan api nadam, maka ente udah selesai di dunia. Kalau ente nggak dibakar dengan api penyesalan atau tobat, nanti di akhirat Allah yang bakar ente. Dengan apa? Api jahannam. Ketika udah bersih dengan dua api ini, maka jawahirin nas, ente sebagai seorang manusia bersih. Ente sebagai seorang manusia bersih. Min khaba'isi syaitani, dari keburukan setan. Untuk dari wa ilaikal al'an ikhtiyari ahwanun nar ini. Untuk itu, mumpung ente masih sempat milih di antara dua pilihan ini, api jahanam dan api apa? Api jahanam dan api penyesalan, mumpung ente sempat di dunia, masih bisa milih. Ente mau pilih yang mana? Mau pilih apa? Api asmara. Sama Anitan. Api asmara. Tapi punya bahaya kan teh ya? Punya bahaya kan teh? Iya. Api jahanam atau api penyesalan? Orang pasti milih api penyesalan. Gitu. Orang pasti itu milih api penyesalan. Maka dalam hal ini tanadama ala masabahu minhu taqaddama. Adam alaihissalam menyesal yang telah lalu dan juga yang akan datang. Misal yang telah lalu dan mainan apa itu? Perhatiin lagi. Adam, bentar lagi, 10 menit lagi. Adam menyesalnya apa? Menyesal hal yang udah lalu dan juga yang akan datang. Itu penyesalannya Adam seumur hidupnya. Faman takhadahu qudwa fid dunubi duna taubati faqad zalat bihil qadam. Nabi Adam yang menyesal bertahun-tahun, yang udah dia kerjain di surga, kemudian dia turun, kemudian dia bertobat, dan penyesalannya itu nggak selesai sampai di situ. Bahkan sampai sekarang Nabi Adam masih nyesel. Sampai kapan dia ketahuan apa penyesalannya? Sampai kiamat dimintain syafaat, ya Abul Bashar, wahai bapaknya manusia, tolong kasih syafaat kami nih anak manusia. Nggak mau, saya punya dosa.
datang ke Ibrahim, datang ke Nabi Ibrahim. Nyesal dosanya. Seumur hidup, bahkan seumur dunia, sampai hari kiamat penyesalannya. Maka kalau ente punya dosa dan gak nyesel atas dosa ente dan gak mau tobat, maka tergelincir langkah ente di dunia. Maka api yang berhak untuk membersihkan dosa ente itu api apa? Api jahanam. Nah, kalau dia memang, kalau misalkan dia baik aja, kalau dia seumur hidupnya baik, ya kan, seumur hidupnya baik, maka dia jadi apa? Jadi malaikat. Dan ini nggak mungkin, kan? Kalau dia buruk, nah ini buruk, ya kan? Kemudian dia menghindar, kemudian dia nggak menghindar dari keburukan itu, maka ini wataknya siapa? Wataknya Bang Baron. Ini kalau dia nggak mau menghindar terus seumur hidupnya dari keburukan, maka itu wataknya setan, kan? Kalau dia menuju kebaikan, kalau dia jatuh di dalam kesalahan, kemudian dia balik lagi menuju kebaikan, maka itu wataknya siapa? Wataknya anak Adam. Ente tinggal pilih. Nasab ente mau dilariin kemana? Darah ente nih. Darah ente mau dilariin kemana? Kalau dilariin ke malaikat nggak mungkin. Nasab ente dilariin ke malaikat nggak mungkin. Jadi nasab ente cuma bisa di dua bapak. Anak setan, anak iblis, atau anak nabi aja. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang bertanya.